Detikers, you're still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Dan kita masih Detik Sore, karena tadi kita udah janji kita akan ketemu sama sosok wanita perempuan inspiratif lainnya. Kali ini di segmen yang khusus ini, spesial ini, kita akan kedatangan sosok yang beyond sekali segala hal yang dilakukan oleh beliau. Karena kalau kita melihat rekam jejak beliau meniti usaha ya begitu ya, dari sejak zaman kuliah bahkan sampai saat ini, kalau kita melihat berbagai macam lini bisnis yang dibikin tuh kayak kok bisa sih seorang perempuan wanita bisa membangun bisnis se-established ini. Makanya kita hadirkan langsung gimana rahasianya, gimana tantangannya, kita langsung hadirkan. Di sini ada Kadek Maharani Kamaladewi, founder and owner dari Urban Group. Langsung di Detik Sore. Welcome to Detik Sore. Kak Maharani. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ternyata secantik itu, aslinya ya. Sampai kayak bener. wow. Apa sih rahasia para bintangnya, Kak Rani? Rahasia para bintangnya. Apa rahasianya? Cuan. Juan ya. Wow, itu benar-benar That's membantu why kita sih. selalu tuh di Detik Sore kasih literasi keuangan juga ke teman-teman ke Detikers kalau penting guys yang namanya nabung, investasi, penting banget. bisnis juga termasuk. Benar. Iya. Setuju ya Kak Rani ya? Setuju banget, karena kan aku juga backgroundnya financial ya dulu ya. Jadi aku juga banker dulu sebelum. Iya, aku you used to be a sebelumnya banker. Terus ke bisnis juga. Jadi memang dari awal untuk masalah keuangan kita ketat banget sih ya. Gitu. Jadi memulai usaha kita lihat dulu ini usaha boleh kita invest atau enggak. Jadi kita memang pelajari dulu sebelum kita mulai invest di satu usaha gitu. Oke. Wow. Di momen ini gue mau nanya sama Kak Rani soal apa hal yang sering orang salah ketika ngatur keuangannya atau ya katakanlah ngatur keuangan ya, karena kan berbisnis juga ngatur keuangan gitu, yang sering salah dilakukan tapi sebenarnya yang sering dilakukan tapi sebenarnya itu salah gitu. Oh ya, kalau kita kan ngelihat ya bisnisnya dimulai dari mana dulu ya. Kalau memang bisnisnya masih bisnis kecil, biasanya salah melakukan pengaturan keuangan ya dari kita gabungkan antara modal sama uang pribadi. Itu paling salah ya. Paling Jadi, sering juga dilakukan paling sering orang banget tuh. dilakukan, apalagi ibu-ibu yang mau usaha nih gitu ya kan. Mau usaha punya uang sedikit ya langsung buka toko tanpa mereka breakdown dulu ini BEP-nya lama nggak sih, terus modal di awalnya seperti apa. Jadi kadang-kadang orang-orang yang mau buka usaha, terutama teman-teman UMKM, pengennya udah langsung buka usaha aja langsung tanpa ngelihat bagaimana sih nanti keuangan kita berikutnya setelah usaha itu berjalan gitu ya kan. Terus bagaimana sih strategi marketing kita nanti ke depannya, ada beli nggak sih produk kita itu sih. Jadi memang harus keuangan pribadi sama keuangan usaha memang harus dipisahkan. Harus dipisah. Ya, kalau lo mau nanya tentang finance ya, pengen nanyanya tentang skincare boleh ya? Boleh. Agak penasaran. Obviously kita akan bahas itu. Sambil ngobrol sambil ngeliatin kayak Iya benar. Dan sekarang tuh tren skincare tuh bener-bener macem-macem banget ya sekarang kan? itu. Gimana kamu Kak nih ngelihat kayak nih tren skincare ini tuh bener-bener bisa setiap bulan tuh ganti. Mau yang stepnya ganti kayak mau yang kayak ini yang paling penting tuh serum. Ada yang paling penting moisturizer. Besok sunscreen. Ya, kamu ngelihatnya tuh gimana sih Kak? Bener. Kalau sekarang kan kita ngelihat tren sekarang tuh emang bener-bener diciptakan loh tren itu ya kan. Maksudnya diciptakan. Jadi pada saat 2024 kemarin, 2023, 2024 semua orang ngebahas sunscreen. Ya kan. Terus tahun ini ngebahas moisturizer. Besoknya lagi tapi balik lagi. Biasanya gitu. Jadi sebenarnya tren skincare itu akan balik lagi ke masa yang kemarinnya lagi. Jadi dia berputar terus It's a ya. cycle berarti Iya ya. kan, dia berputar terus karena semua itu penting gitu loh. Di skincare apa yang disajikan sebenarnya semuanya penting, tapi tergantung dari segi marketingnya aja. I see. Jadi dari segi USP-nya, unique selling point dari produk itu yang dinaikin apa gitu loh ya kan. Tapi kalau skincare sekarang sama yang dulu, kalau zaman dulu kan kita taunya cuma pelembab ya kan, cleanser, facial wash. Kalau sekarang kan sebenarnya fungsinya hampir sama, penamaannya aja yang beragam dan lebih banyak macamnya seperti itu, tergantung jenis kulit masing-masing ya kan. Kalau zaman dulu
kita tahunya cuma pelembab, cleansing oil atau cleansing milk gitu ya kan zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh banyak banget sunblock taunya. Iya kan? Kalau sekarang kan udah namanya sunscreen. Terus SPF-nya udah macem-macem. Jadi sebenarnya fungsinya tetap sama, cuman banyak produknya tergantung dari jenis kulit masing-masing gitu. Iya, oke. Jadi bakalan balik lagi. Balik Itu berarti lagi yang harus trennya. dilihat adalah nih kulit kita tuh sebenarnya cocoknya yang mana Betul. sebenarnya. Tergantung juga dari kitanya sendiri. Kadang-kadang kan kita ngeliat teman-teman kita, kamu pakai skincare apa? Kok bagus? Iya, kita Tapi FOMO. ya kan FOMO, tapi belum tentu juga cocok sama kitanya. Jadi tetap kita harus melihat dari segi kulit kita, kebutuhan kulit kita apa, seperti itu. Iya, kalau buat perempuan kulit investasi juga kebetulan Pak. Betul. Laki-laki juga sama. Laki-laki juga ya? Kamu pakai Iya skincare dong. nggak? Enggak lagi. Kenapa Tapi sunscreen? Makasih loh. It's a compliment. Tapi harus loh, karena kenapa? Takutnya aging ya. Oh iya betul, betul, Takutnya betul. aging, Betul. ya setidaknya moisturizer aja cukup Benar, lah benar. buat Apalagi laki-laki sekarang ya. kan polusi juga makin banyak Betul, gitu di bawah AC yang terlalu dingin ini Oh itu ya juga kan? termasuk ya, nggak cuma di bawah matahari ya. AC juga termasuk Iya, ya. iya. Takutnya kan makin kering, I terus see. skin barrier-nya makin rusak Oke, seperti itu. habis ini aku beli. Abis ini ya, tolong ya. Tapi kamu kan Jago. ngelihat kayak produk lokal, skincare lokal sekarang tuh lagi naik-naiknya ya. Betul. Iya kan? Kalau zaman dulu kita flashback ya, kalau saya sendiri kan udah di industri kosmetik skincare ini udah 10 tahunan ya. wow. Jadi udah 10 tahunan, kalau zaman dulu tuh memang kita kiblatnya ke USA ya kan. Kita suka brand-brand luar. Tapi kalau sekarang tuh banyak banget yang suka brand Indonesia. Bahkan Indonesia Pride gitu loh. Jadi ini produknya Indonesia nggak sih? Oh, Mereka justru mau nyari yang beli. lokal Mereka orang justru nyari yang sekarang. lokal. Sekarang karena mereka tahu bahwa skincare lokal diciptain di lokal biasanya cocok dengan kulit lokal. Oke. Gitu. Jadi iklimnya udah dicocokkan, ingredientnya udah dicocokkan sesuai dengan kondisi kulit di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh lebih, oh ini produksi apa? Kalau luar takutnya nggak cocok dengan iklim kita di Indonesia. I Seperti see, itu. I see. Mereka lebih mengerti lah ya yang sekarang gitu loh. Jadi mereka juga tahu ingredient, teman-teman customer itu udah tahu lebih banyak sekarang. Tahu ingredient produk, Ingredients-nya. tahu sebenarnya produk ini cocok nggak sih, bermanfaat nggak sih, mereka lebih detail lagi. Jadi konsumen juga sekarang sebenarnya literasi udah cukup baik, Literasinya udah sehingga cukup baik. produsen mau nggak mau juga harus ikut kejar Bener. ini ya, apa namanya, kualitas ya. Kejar kualitas sama kejar tren juga. Misalnya Oke. nih kalau di luar lagi trennya ingredientnya misalnya pentanol atau apa ya lagi ngetren ya. Di Indonesia produsen Indonesia udah pasti akan ngikutin dan customer Indonesia udah pasti minta gitu loh. Iya, Indonesia ada kayak gini nggak sih? Karena di luar lagi ngetren. Iya. Terus mereka lebih baca lagi, oh ini bagus buat kulit seperti ini. Jadi mereka lebih baca, lebih mengerti sekarang daripada kalau iya. zaman dulu kan taunya oh pelembab, taunya Iya. gitu ya kan. Betul. Taunya sunblock gitu ya. Ya. Sunblock loh zaman dulu pakai loh. Namanya. Yang sampai putih banget. Benar, Abu-abu benar. mukanya kalau ke sekolah abu-abu. Dari zaman dulu ya udah Dari pakai zaman skincare dulu, ya. dari SD. Alright, Ya ampun, seru Kak banget. Maharani, aku mau nanya soal Urban Group nih sekarang. Ini kan kalau misalnya kita lihat Urban Group ini banyak sekali list perusahaan di bawahnya begitu ya. Termasuk juga baru awal-awal ini di 2025 ngeluncurin MK Skin. Betul. What's so new from MK Skin? Ya, kalau kita kan sebenarnya di Urban Group nih manufacturer ya. Jadi memang kita produsen buat kosmetik sama skincare. Jadi kita udah berdiri hampir 10 tahun di sini. Jadi kita biasanya memproduksi produk-produk merek dari teman-teman yang mau maklon. Oh, Jadi, Maklun juga ada di Maklun situ. juga ada. Jadi mereka biasanya membuat merek di kita, Ya. kita bantuin produksi seperti itu. Nah, berjalannya waktu kita kan sebenarnya juga sebelumnya punya brand ya, tapi karena berjalannya waktu kita juga punya komunitas di sana. Jadi kita sebenarnya zaman dulu tuh sebelum saya ada pabrik kosmetik kita udah punya komunitas reselleran gitu. Jadi kita zaman dulu udah bentuk reseller di Indonesia tuh udah 100 ribuan reseller. That's Punya huge. jaringan. Ya. Nah pada saat saya punya skincare baru, ini jaringannya nih pada ikut bangun lagi Oke, bareng-bareng. Jadi oke. kenapa kita akhirnya munculin namanya MK Skin ini karena memang kebutuhan dari jaringan kita juga. Jadi mereka pada tanya, ayo buat skincare lagi karena kan sebelumnya sudah berhasil di brand sebelumnya kan. Ya. Terus dengan brand baru ini mereka ngerasa bahwa ayo kita bareng-bareng lagi, bentuk lagi komunitas dan mereka siap buat berjualan seperti itu. Kita sebenarnya visi misinya sih di sini tuh lebih ke bagaimana sih kita mau memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Oke. Jadi mereka kan kadang-kadang di rumah
nggak cuman belanja aja ya, beli skincare ya, tapi mereka menjual gitu loh. Jadi mereka bantuin ekonomi dari rumah tangganya Betul, mereka. betul. Nggak cuma seperti jadi itu. konsumen Iya, doang, Nggak tapi cuma juga jadi konsumen ikut aja. berdaya juga ekonominya Betul, ya. heeh. Wah, mulia Iya, sekali mulia Kak banget. Ani. Karena emang dari Jujur. awal udah Memang rasional seperti itu ya? emang seperti itu Tapi itu komunitasnya. mostly kah ibu-ibu yang menjadi reseller Enggak, itu? kalau sekarang enggak ya. Oke. Kalau sekarang, Macam-macam. kalau dulu kan ibu-ibu yang jual Iya, iya, skincare ya. Malah kemarin kita baru launching Februari ini, yang sudah gabung kan hampir 10.000 ya reseller ke kita ya. Itu tuh hampir mungkin ada sekitar 5% lah lelaki. Really? wow. Iya. Oke. Itu benar-benar yang kita ada acara kumpul, ada sekitar 3-5 orang dari misalnya dari 100 orang itu laki. Oh, oke. Jadi mereka udah mulai 5% lah ya, Iya, iya, udah mulai kayak menampilkan diri bahwa mungkin mereka lebih suka di beauty kali ya. I see. Jadi ada yang memang suka di beauty kan, dan mereka lebih nyaman untuk sebagai laki-laki mungkin berbeda kan. Kalau biasanya cewek-cewek jualan, ini laki-laki yang jual mungkin mereka ngambil pasarnya yang beda. Iya kan. Iya. Dan itu menandakan bahwa pasar produk kecantikan atau perawatan kulit itu makin gede Makin sekarang. gede. Wow. Kan kemarin aja Indonesia sekitar 32 triliun kan untuk yang penjualan skincare kosmetik di 2024 gitu ya kan. Apalagi setiap tahunnya ningkat 5% gitu. Jadi udah pasti pasar kosmetik dan skincare di Indonesia udah pasti besar, karena 70% itu orang pasti setiap bulan tuh beli skincare. Iya, Rata-rata di betul. Indonesia tuh setiap bulan tuh pasti beli facial wash, setidaknya skincare tuh kan bukan cuman serum, bukan serum, cuman kayak ya, gitu, ya. facial wash juga skincare, Iya, ya kan, iya. moisturizer juga skincare. Jadi setiap bulan tuh 70% itu mereka repeat order. Wow. Walaupun dengan brand macam-macam ya, jadi kolamnya udah dibagi ya. Iya. Tapi memang industri kosmetik termasuk skincare Indonesia udah pasti semakin tahun semakin meningkat. And thank God ada MK Skin di situ yang yang ikut mengambil pasar Baru itu ya, ya. baru. Baru ikut mengambil pasar itu, dan maksudnya tidak ditambah lagi sama yang dari luar gitu. Benar. Artinya ekonomi kita diberdayakan sama masyarakat kita sendiri. Benar. Apalagi sekarang kan skincare bukan cuma buat ibu-ibu, bapak-bapak, Iya. anak-anak juga. Iya, anak-anak kan Iya. udah Anak-anak butuh juga. skincare ya. Anak-anak juga skincare, teenager juga. Iya. Terus habis setelah teenager, dewasa. Setelah dewasa ada anti aging lagi. Iya, jadi Jadi pasarnya ini udah bener-bener pasarnya luas benar-benar akan terus meningkat gitu ya kan. Iya, Pada saat dari kecil kita udah biasa anak kita keluar nih pakai sunscreen dulu ya nak gitu ya kan. Iya, Jadi iya, kan iya. mereka oh iya kalau keluar ruangan harus pakai sunscreen nih gitu ya kan. Iya, betul. Ini kan akan terus meningkat, makin tahun makin banyak lah ya yang mengerti dan edukasi terhadap skincare itu gitu loh. Iya sih, benar-benar. Sekarang katanya gitu, bayi juga kan investasi. Bayi. Bayi. Dari bayi ya. Kemarin gue lagi ada talk show sama dokter gitu, skincarean dari bayi itu tuh bagus untuk kedepannya, investasi buat dia soalnya. Katanya gitu. Ya, Pakai padahal sunscreen. bayi belum tahu tuh ya ini investasi buat gua apa enggak nih, atau buat lu ternyata investasinya. Kayaknya ya, tapi Sebenarnya katanya gitu. skincare itu kan maksudnya buat bayi itu mungkin kayak seperti baby oilnya. Baby oilnya ceritanya. Bukan Cuman kan, perawatan kulit ya. cuman kan semakin tahun semakin dikemas ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan baby oil, sekarang moisturizer. Moisturizer, ya bener-bener. Jadi buat melembabkan kulit bayi. Kalau zaman dulu kan kita ya minyak kemiri lah ya. Minyak telon minyak telon gitu kayak gitu kan. ya. Iya, Tapi semakin zaman semakin banyak diferensi produknya. produknya. Iya. Dari ceritanya Kak Rani tuh kayak you make it all look easy gitu ketika ngeluarin satu produk demi produk, kemudian iya makanya kayak Kedengerannya kita kayak penasaran easy ya. apa sih bottleneck atau tantangan yang dihadapi sepanjang menjalankan bisnis-bisnis Kalau yang sejauh dulu ini? ya, kalau yang dulu setiap kita kan punya brand skincare sebelumnya. Terus tantangannya itu ya persaingan bisnis skincare ini kan kita harus belajar terus, upgrade terus ilmu kita, terus upgrade terus kebutuhan dari masyarakat ini apa. Terus tahulah kebutuhan masyarakat ini apa, kita harus selalu belajar di sana. Apalagi kalau bisnis yang kita lakukan dengan sistem komunitas ya, kayak sekarang ini. Apa sih tantangannya? Ya banyak banget, apalagi kerjasama dengan banyak orang gitu ya kan. Kerjasama 1-2 orang aja kita udah ribet ya, tapi betul. kalau ini kan ribuan orang ada dalam satu komunitas ini, jadi ribuan kepala yang harus kita hidupi dan kita harus kerjasama bareng setiap harinya gitu loh. Jadi tantangannya itu selain memang kita harus belajar terus, produk kita juga harus baik. Produk kita baik, terus kita upgrade terus, pelayanan kita juga. Ya salah satunya memang kita tantangan terbesarnya adalah keuangan.
Oke. Iya kan, udah pasti kita harus benar-benar ngatur keuangan kita secara kita investasi di MKAS ini seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan kita ego ya, pengen punya Ekspansi brand, gitu. terus ekspansi besar-besar, buka klinik di mana-mana, ya itu ego dari ownernya juga. Oh, itu kadang-kadang jadi ego yang malah justru jadi bumerang buat kita Bumerang ya. juga. Kadang-kadang kita belum siap masuk ke pasar, ke general trade, kita udah masukin, ya itu nggak baca pasar juga gitu ya. I see. Tapi kayak ngedenger kamu ngomong nih kesibukannya kayaknya banyak banget. Tapi kan kamu pasti punya kehidupan pribadi. Masih ada Sebagai waktu senggang nggak ibu, sih? Iya, masih ada nggak sih Kak waktu senggang? Masih ada. Ngapain biasanya Iya, biasanya kalau ngapain? Pagi-pagi aku suka Yoga. live ya kadang-kadang ya. Oh, Iya, iya. aku suka live juga kadang-kadang. Aku tuh pagi-pagi masak, bekelin anak. Oh, masih masak Sempet masih juga? masih Oh, kayak tadi wow. pagi mau berangkat ke Jakarta, voice note dulu anak. Jadi inget bangun kayak gitu. Jadi mama hari ini nggak masakin gitu. Jadi Masih tetap bisa karena ya? hanya pagi-pagi sih yang kita bisa siapin segala sesuatu buat anak ya kan. Iya. Karena setelah itu kita udah nggak ketemunya malam lagi. Jadi Tidurnya pagi-pagi jam berapa sih kalau Iya. Kak Marhadi tuh? Penasaran ya tidurnya jam berapa sih? Kayaknya tidurnya sibuk. biasa lah kayak kalian, Bu. Tidurnya juga sama aja. Jam 2 saya. Tapi 24 jam cukup ya buat seorang 24 Maharani jam. ya. Cukup. Jadi kalau sekarang kan kita udah oke lah ya. Kalau zaman dulu kita mau bener-bener baru memulai itu memang lebih nggak tahu waktu ya. Iya, Kalau oke. sekarang kita Lebih bisa lebih manage. bisa ngatur waktu Oh, gitu lebih. loh. Maksudnya bisa ngatur waktu lah karena kan ya masa kita diatur terus ya Betul, sama jadi waktu. lebih ya. bijaksana ya mestinya ya. Kita yang harus ngatur waktu ini nggak bisa nih. Ini Betul. harusnya sama keluarga gitu ya kan. Iya. Ya karena nggak bisa kalau nggak kita yang ngatur juga gitu ya kan. Kalau kita Ada diatur autopilot terus juga nggak sih bisnisnya? autopilot Masuk ya. juga kan. Iya, tapi penasaran kamu me time-nya ngapain sih Kak? Skincare Tidur. Tidur. Oh iya sih, itulah rahasia para bintangnya salah satunya ya. Rahasia para bintang Tidur itu tidur sih, me time itu tidur. Sama masak sih Kak. Masak. Jadi kalau lagi stres itu rilis stres masak gitu. Oke, tell us, what's your favorite food? Atau untuk dimasak? Iya. Iya masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Masakan Bali ada nggak? Masakan Bali ada. yang Aku juga baru habis ini buka masakan Restoran? Bali restoran gitu. Oh iya? Oh iya? Di mana? Tuniang Bali. Di Jakarta ada. Oh, di Jakarta ada. Di Kemang, di Bali juga ada. Oh, Oke. oke. Di Kemang ada ya? Kemang ada. Oh, oke, boleh kita Oke. cobain. Nanti kita Cobain kesana ya. ya? Kita kesana, oke Itu kita masakan cobain. khas Bali banget gitu. Wow, oke. Seru, Ada bisa ya? sate-satean di situ. Ada. Harus coba ya. Iya. Di Kemang ya salah Di Kemang, satunya. oke. Siap. Akan kita coba loh. Let's go. Ini kan juga banyak nih sekarang pengusaha-pengusaha muda yang merintis karir dari nol gitu. You also did that as well. Apa yang bisa jadi panduan buat mereka, Kak Marhadi, secara brief gitu, secara singkat buat mereka supaya bisa meniti itu dengan baik gitu, Kak Oke. Marhadi. Kalau buat temen-temen nih ya, kalau mulai usaha dari nol, ya kita harus jalanin dulu sebenarnya. Jangan mau instan. Tapi jangan mau instan gitu loh. Jalanin dulu, nanti akan ketemu kok permasalahannya apa, solusinya apa. Tapi kalau dari sekarang kita udah ngasih tahu teman-teman ini nggak boleh, nggak akan jalan-jalan ya kan. Buat teman-teman tetap jalanin dulu tujuannya teman-teman apa sebelumnya. Tapi tetap resiko harus dibaca. Setidaknya minimal lah resiko yang ada gitu ya. Karena kalau diajak join atau misalnya kita besok mau buka sesuatu, tapi kita nggak baca resikonya, nggak baca secara realistis ini produk akan terjual atau tidak, ini produk siapa yang beli, itu juga nggak bisa sih. Kita tetap harus realistis buat teman-teman dan perkecil resikonya dari ikutinlah strategi-strategi yang sudah banyak di-share sama mentor-mentor lah ya. Iya. Banyak itu di internet Banyak semua Banyak tersebar sih ya. Mereka Iya, lebih mentor sih ya. Udah membangun banyak perusahaan, sudah sukses juga. Apalagi sih mimpi seorang Maharani? Tetap mimpi kita kan tetap bisa berguna ya buat masyarakat ya Kak ya. Maksudnya kita kita lahir di sini, terus apa sih tujuannya? Kita bisa bantu orang aja kita udah happy banget ya kan. Bantu orang dari segi apa? Mungkin dari segi perusahaan ya memperkerjakan banyak orang. Terus dari segi komunitas kita bisa bantuin para reseller ya kan. Setidaknya
di masa-masa hidup kita adalah kenangan kita buat orang tuh kita berguna seperti itu. Ya itu aja sih tujuan hidupku, nggak muluk-muluk ya. Tapi Nggak mau mulia mimpi. ya. Iya. Tapi mulia ya Nggak yang tujuannya. jadi harus Luar biasa. nomor satu kayak gitu, nggak kayak gitu. Iya. Cuman kita yang penting happy ya kan, Iya tidur bisa tenang, itu tidur bisa dia. nyenyak, terus bisa bantuin banyak orang gitu. Iya sih. Aku kira tadi mau nyebut, aku ingin punya 1000 Nggak perlu pabrik. sih Wow. sebenarnya, kalau makan kemarin nggak perlu sih ya, tapi yang kita Ah. perlunya kita selalu happy ya kan, Oh, maksudnya kasih positif buat orang-orang, terus kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan buat orang-orang seperti itu. Iya, wow. Luar biasa. Terharu loh. Jadi termotivasi juga, semoga bisa mengikuti jejaknya ya Kak ya, doain ya. Siapa tahu ya. Bener ya, Bener besok ya. ya. Bener ya, nggak Jadi jadi mau- host lagi ya. Agak gimana, boleh dua nggak kerjaannya? Iya. Setelah meluncurkan MK Skin di awal tahun, apalagi proyek selanjutnya mungkin bisa di-share? Mungkin proyek selanjutnya itu kita lagi bangun klinik juga sih ya. Oke, there's gonna be Klinik another kecantikan, clinic. cuman di second urban gitu. Jadi Oke. untuk kota-kota Oke. kecil Tier supaya 2, tier 3 gitu ya. tier 2, tier 3 supaya masyarakat tuh nggak tergiur dengan skincare yang lagi Abal-abal. rame ambal-abal. Iya. Jadi Oh, kita iya, juga mau benar. ngedukasi masyarakat. Kita loh ada kliniknya kecil di setiap wilayah. Ayolah ke sana konsultasi. Setidaknya mereka tahulah apa sih kebutuhan dari kulit Iya, masing-masing. Jadi untuk proyek di 2025 ini memang kita rencananya akan buka klinik di second urban itu. Oke, Kecil oke. tapi banyak supaya bisa mengedukasi dan seluruhnya ditangani sama dokter gitu ya kan. Iya. Jadi setidaknya mereka tahulah sebenarnya bahayanya skincare yang abal-abal tuh seperti apa, ya kan. Ada yang kita di sana, mudah-mudahan bisa lah mereka lebih dekat I dari see, masyarakat, I gitu see. kan. Jadi misalnya kota-kota kecil yang tidak ada klinik kecantikannya, kita bisa isi di sana seperti itu. I see. Jadi ini jadi salah satu cara juga ya dari Iya. teman-teman di MK Skin atau di Urban Group untuk bisa memerangi namanya klinik abal-abal gitu. Karena Betul. banyak banget yang sekarang Banyak banget. jadi Iya korban sih, ya. Jadi benar. apalagi di Bali ya, sekarang orang bulenya bisa buka klinik kan, kita nggak tahu ya gitu loh. Jadi makanya itu kita perlu edukasinya tuh harus deket sama masyarakat ya. Kadang-kadang ya kita edukasi di sosial media juga nggak ada yang nonton ya kalau edukasi ya. Iya, Kalau iya edukasi lagi. agak Karena sedikit gitu ya. Kayak berat gitu Berat di gitu ya. Makanya rasanya. kalau deket sama masyarakat, klinik kita banyak di second urban, terus mereka juga kalau ada keluhan bisa langsung ke klinik kita, itu lebih oke sih menurut saya. Kalau kemarin Bupati Banyuwangi itu dia punya program Bupati Ngantor di Desa, kali ini klinik ada di desa. Benar. Bisa ada di desa ya? Bisa jadi Wow. ya kan? jadi. Bisa jadi loh, karena kenapa? Karena kan nanti banyak masyarakat mereka sekarang Indonesia tuh banyak masyarakat yang pakai skincare, Iya, tapi mereka mostly. tidak tahu ini tuh baik nggak sih, ya kan? Iya. Karena kan mereka taunya Ada dari sosial legalitasnya media nggak aja ya. sih? Ada legalitasnya nggak sih? Aman nggak sih bagi mereka untuk jangka panjang seperti itu? Betul, iya sih. Super sekali. Super Di momen ini sih. kita merasa tertampar ya, kita tidak melakukan banyak hal seperti yang dilakukan sama Kak Maharani ya. Betul. Enggak dong. Kita ngapain ya hidup ini? Tapi selain Banyak loh yang kalian lakukan kan, memberikan kayak gini juga. thank Oh you. iya, thank you so much Tapi loh, selain Kak. tertampar, kita juga merasa sangat terinspirasi dengan Yes. apa tindak tanduk yang dilakukan sama Kak Maharani menjalankan bisnis, bahkan sampai urusan keluarga juga tetap Iya. dilakukan gitu ya Wow. secara baik. Nah, ini karena jadi inspirasi kita semua, Kak Maharani, kita juga memberikan apresiasi terhadap Kak Maharani dengan anugerah Sekar Agni Negeri yang akan disampaikan langsung sama pemimpin redaksi Detikom, Mas Alvito Dianova Gintings. Silakan, Silakan, kita berdiri dulu. Iya, Mas Alvito, makasih. Selamat. Terima kasih. Dengan bangga Detikom mempersembahkan apresiasi Sekar Agni Negeri kepada Maharani Kemala Dewi dalam apresiasi kami terhadap perempuan inspiratif dalam inovasi kecantikan dan pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan ini membuat kiprah Mbak ke depan makin bersemangat dan apa yang sudah dilakukan bermanfaat buat sekelilingnya. Terima kasih. Ngomong-ngomong muka saya bisa di glow, glow in the dark. Ya apa mudaan 20 tahun gitu kayak Edo gitu. Tiba-tiba ya. Ya. Tiba-tiba ya. Selamat Mbak. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Selamat. Kak Maharani mungkin ada yang ingin disampaikan dengan penghargaan ini, apa yang ingin disampaikan Ya, ke buat Detikers? buat Detik, terima kasih buat penghargaannya, terutama kita yang dari daerah ya kan.
merasa Usda banget ya? daerah ya. Utusan daerah. Utusan daerah. Merasa banget dihargai dan diterima juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan juga ke depannya dan saat ini jadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Amin. Dan doakan lancar acaranya, Yes. sukses semuanya. Terima kasih sekali lagi Kak Marani. Terima kasih Mas Vito. Terima kasih Mas. Tapi Detikers, Detik Yes. Sore belum selesai karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Dan Yes. kita masih punya bintang tamu spesial lainnya. Oh iya, kita punya tagline. Hampir lupa. Hampir lupa. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Kak Marani boleh nyambut dengan bilang gak Gak cuma cuma hore-hore. Oke. Boleh ya? Oke. Dengan Slay ya. Dengan Slay ya, gimana ya dengan Slay? Oke Detikers, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.